Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ayuhal hadirun rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudara hadirin kaum muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah di hari yang mulia ini. Di sebagian besar seluruh penjuru Indonesia mulai tadi malam memperingati hari kelahiran beliau baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus perjuangan dan wafatnya beliau, disertai dengan doa kebangsaan dan istighatsah untuk keselamatan bangsa kita yang saat sekarang ini belum sepenuhnya dalam keadaan yang kondusif dan keadaan yang menyenangkan kita semua. Tapi insyaallah kedepannya bangsa Indonesia akan segera pulih dan kembali berharap seperti sedia kala, aman, tentram dan nyaman bagi kita semuanya. Salawat dan salam tak lupa marilah kita sampaikan kepada junjungan kita beliau baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita berharap syafaatnya kelak di hari kiamat. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, pada kesempatan yang mulia ini pula, dalam rangka memperingati peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada pernyataan yang menyatakan bahwa kalau di negara Indonesia sekarang ini menggaungkan sikap modernisasi, sikap moderat untuk semuanya, ternyata jauh sebelumnya beliau baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan orang yang paling moderat. Islam adalah agama pembawa rahmat bagi seluruh alam. Rasul sallallahu alaihi wasallam diutus ke dunia ini bukan hanya untuk umat Islam saja, tetapi untuk seluruh umat manusia, bahkan seluruh makhluk yang ada di dunia. Apa kata Allah disampaikan dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 107, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah kami mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Hadirin yang berbahagia, rahmat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tercermin dalam sikap moderasi beragama beliau. Moderasi berarti bersikap adil, seimbang, dan tidak berlebihan dalam beragama. Berada di tengah-tengah masyarakat yang majemuk kita dan pluralisme, atau masyarakat yang beragam. Moderasi agama bukan berarti agamanya yang dimoderatkan, agamanya yang dimoderasi, atau agama yang kita atur sekehendak dan semau kita. Tetapi agama itu sudah absolut, sudah paten dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimoderasi? Cara pandang kita terhadap beragama, bukan ekstrim kanan, bukan ekstrim kiri, bukan radikal, tetapi kita berada di tengah-tengah. Indonesia
berada bukan hanya satu agama, tetapi ada 6 agama yang hidup dan berkembang di negara Indonesia. Dulu ketika zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya Islam saja berada di tengah-tengah beliau, tetapi ada Nasrani, Majusi dan lain sebagainya. Tetapi beliau hidup berdampingan. Itu harapan kita juga sedemikian. Walaupun toh di negara kita banyak agama dan kepercayaan, tetapi kita bisa hidup berdampingan bersama. Masalah akidah, masalah tauhid, masalah ajaran agamanya, lakum dinukum waliyadin, sudah diatur masing-masing, terutama Islam diatur oleh Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, kepemimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam penuh dengan nilai moderasi. Di antaranya adalah yang pertama, moderasi dalam beribadah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menegur sahabatnya yang beribadah berlebihan hingga melampaui batas, sampai-sampai beliau bersabda, sesungguhnya agama itu mudah. Ad-dinu yusron, kata Rasulullah. Tidaklah seorang mempersulit diri dalam agamanya kecuali ia akan dikalahkan olehnya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, moderasi dalam berhubungan antar agama atau antar umat beragama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjalin piagam Madinah yang melindungi semua hak penduduk, baik muslim maupun non-muslim. Semuanya dalam piagam Madinah itu dilindungi. Apakah itu Nasrani, apakah itu Majusi, ataukah itu Yahudi, bahkan Muslim sekalipun, baik yang taat kepada Allah ataupun yang tidak taat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hal ini menunjukkan bahwa Islam mengajarkan keadilan dan perlindungan hak beragama. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, yang ketiga adalah moderasi dalam kehidupan sosial. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup sederhana, menghargai semua orang tanpa melihat status sosialnya, dan menekankan persaudaraan di atas perbedaan. Kuatkan persatuan dan kesatuan antar umat beragama. Oleh karenanya hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, teladan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam moderasi beragama sangat relevan untuk kita di zaman ini, khususnya di tengah-tengah bangsa Indonesia. Di tengah banyaknya sikap ekstrim, baik yang terlalu keras ataupun yang dinamakan radikal, maupun terlalu longgar ataupun liberal, umat Islam harus berada di tengah-tengah, teguh dalam akidah, toleran dalam perbedaan, dan adil dalam kehidupan sosial. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya marilah kita jadikan moderasi beragama ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pedoman hidup kita dengan cara yang pertama, menjalankan ibadah secara seimbang, tidak berlebihan dan tidak meremehkan. Yang kedua, menghormati perbedaan dan menjaga kerukunan antar umat beragama. Dan yang ketiga, menebar rahmatan lil alamin dan kasih sayang, bukan kebencian. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga dengan menteladani moderasi ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita menjadi umat yang adil, seimbang dan membawa rahmat bagi semuanya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim.